warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk Saudari Aca dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Yang pertama kita akan membahas teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajarannya. Yang dari dalam, yaitu yang pertama membantu dalam mencapai tujuan. Yang pertama itu ada kekuatan. Nah, dalam video tersebut teknologi yang digunakan adalah multimedia. Animasi video dan audio interaktif. Kemudian kekuatan dari teknologi ini adalah visualisasi dan interaksi, yaitu penggunaan video yang dapat membantu visualisasi materi yang memungkinkan peserta didik memahami konsep yang lebih jelas. Kemudian yang kedua ada pembelajaran yang multisensori, yang digunakan adalah multimedia untuk merangsang beberapa indera pendengaran dan penglihatan, sehingga meningkatkan pengetahuan yang dapat diterima dan dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu teknologi ini dapat digunakan di berbagai platform, baik itu komputer, tablet maupun dengan smartphone, yang memberikan akses yang lebih luas bagi peserta didik. Terus yang terakhir motivasi belajar. Dengan penggunaan media yang dinamis dapat meningkatkan motivasi dan juga keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivi Selviana. Baik, selanjutnya menghambat dalam mencapai tujuan, yaitu dalam kelemahan. Kelemahan yang perlu dipertimbangkan, yang pertama kebutuhan prasarana. Teknologi multimedia memerlukan akses ke perangkat dengan spesifikasi tertentu, seperti komputer atau ponsel yang cukup canggih, serta koneksi internet yang stabil. Kemudian yang kedua, kemampuan guru dan peserta didik. Tidak semua guru dan peserta didik memiliki kemampuan teknis yang cukup untuk memanfaatkan teknologi ini secara efektif, sehingga dibutuhkan pelatihan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, anggaran. Penggunaan teknologi yang interaktif memerlukan investasi finansial untuk pengembangan dan pemeliharaan multimedia yang mungkin tidak terjangkau bagi sekolah di daerah pedesaan atau dengan anggaran terbatas. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kemudian yang membantu dari dalam untuk mencapai tujuan ataupun peluangnya itu, yang pertama, penggunaan teknologi ini dapat dalam pembelajaran di Indonesia memiliki sejumlah peluang. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Jadi, teknologi ini mendukung pembelajaran jarak jauh yang sangat relevan dalam kondisi pandemi atau situasi di mana peserta didik tidak bisa hadir secara fisik di dalam kelas. Yang kedua itu pembelajaran kolaboratif. Maksudnya teknologi ini memungkinkan penggunaan platform online yang mendukung kolaborasi antar peserta didik dan guru, misalnya dengan menggunakan forum diskusi atau platform berbasis proyek. Dan yang ketiga peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan integrasi lebih baik, multimedia bisa dioptimalkan untuk memperkaya kurikulum di Indonesia, memberikan pengalaman belajar yang beragam dan efektif. Selanjutnya dilanjutkan teman saya, Muhammad Ayub. Jadi selanjutnya yaitu ancaman. Ada beberapa ancaman dan tantangan muncul dalam perintegrasian teknologi di Indonesia, antara lain kesenjangan digital, kemudian yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga informasi berlebihan. Ya, untuk poin pertama, kesenjangan digital, masalah ketidakmerataan akses teknologi antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan besar. Kemudian yang kedua,
kurangnya dukungan kebijakan yang memadai terkait integrasi teknologi dalam kurikulum dapat menghambat upaya ini. Yang ketiga, terlalu banyak informasi visual auditori bisa membuat peserta didik kewalahan yang dapat mengganggu pemahaman peserta didik. Ya, jadi cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Jadi sekarang untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, dipersilakan, atau memberikan masukan, dipersilakan. Gimana? Baiklah, ini adalah menggunakan platform yang namanya Persis. Kamu pilih menu Start Game, klik. Ya, ini akan memulai permainannya. Sudah siap? 3, 2, 1, kerjakan. Oke, tampilannya seperti itu. Tinggal diisi dengan jawaban yang tepat, ya. I can't believe my dog passed away yesterday. Saya nggak bisa percaya, guguk saya mati kemarin. Nah, seperti itu. Wah, betul, luar biasa ya. Baiklah, itulah tadi bagian video yang kami paparkan. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, disilakan. Oke, disilakan. Oke, pertanyaannya? Apa tujuan utama analisis SWOT dalam pembelajaran? Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Kalau begitu saya persilakan untuk Saudara David untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Adapun apa tujuan utama daripada analisis SWOT dalam proses pembelajaran, yaitu pertama untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran itu. Selanjutnya kita bisa juga melihat apakah ada peluang ataupun kelemahan dalam pembelajaran tersebut. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk saudari penanya, apakah ada yang masih ganjal terhadap pertanyaan? Atau saudara Indra ingin bertanya?
cara mengatasi kesenjangan. Apa? Tadi? Oh, kesenjangan digital. Oke, teman-teman ada yang bisa jawab bagaimana cara mengatasi kesenjangan digital? Ya, dipersilahkan. Cara yang bisa kita tempuh atau bisa kita lakukan untuk mengatasi kesenjangan digital dalam hal ini melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Kesenjangan digital yang dimaksudkan di sini bahwa tidak semua daripada siswa ini memiliki media untuk digunakan dalam proses pembelajaran itu. Jadi dalam hal ini menurut kelompok kami upaya daripada pemerintah melalui dinas terkait misalnya dinas pendidikan menganggarkan ataupun memfasilitasi sekolah untuk menyediakan bahan ataupun alat yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Saudara David atas penjelasannya. Dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya lagi? Sebelum kegiatan ini saya tutup. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.